Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saja berada. Semoga para hadirin, para pemirsa tetap dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama orang-orang yang dicintai. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutip berita dari nasionalkompas.com dengan judul Rombongan Jokowi dihadang warga beratribut PDIP. Ini penjelasan istana. Wah, luar biasa ini. Pak Jokowi merupakan petugas partai, ya, merupakan kader dari PDIP, akan tapi dihadang oleh orang yang beratribut PDIP. Kira-kira ada apa ini? Mari kita baca beritanya. Saya kutip dari kompas.com, jakartakompas.com. Sebuah video yang menggambarkan rombongan Presiden Joko Widodo dihadang oleh sekelompok orang yang membawa atribut PDI Perjuangan beredar di media sosial. Berdasarkan video yang diunggah akun Twitter @khalila_ashikah, terlihat beberapa orang yang menghadang iring-iringan rombongan Jokowi. Dua orang dari kelompok tersebut mengenakan baju warna merah dan ada yang membawa bendera berlogo PDIP. Setelah berhasil menghentikan iring-iringan rombongan, lalu berkerumun di mobil yang terletak paling depan dengan plat kendaraan Indonesia 1. Namun, kerumunan itu segera dihalau oleh petugas. Deputi Bidang Pers, Protokol, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengungkapkan, peristiwa itu terjadi saat Jokowi tiba di Bima, Nusa Tenggara Barat, Rabu 28 Desember 2022. B mengatakan dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin hingga ke hotel, masyarakat Bima sangat antusias menyambut kehadiran Jokowi. Dalam perjalanan dari bandara menuju hotel, sejumlah warga sempat menghentikan rangkaian kendaraan Presiden dan rombongan karena ingin berjumpa dengan Presiden, kata B kepada wartawan Kamis 29 Desember 2022. B menuturkan Jokowi pun meminta pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres untuk menghentikan kendaraan karena ingin menyapa warga. Setelah bersalaman dan bersuah foto bersama Presiden, warga tersebut menepi, ujar B. Bukan pertama terjadi. Peristiwa di Bima itu bukan kali pertama iring-iringan rombongan Jokowi diganggu oleh warga saat sedang melintas. Pada 17 November 2022, seorang perempuan menerobos iring-iringan mobil Jokowi di Jalan Tamrin, Denpasar, Bali. Ketika itu, rombongan Presiden Jokowi melintas di jalan raya dengan kecepatan rendah. Jokowi pun membuka jendela mobil sambil membagikan kaos ke warga yang berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan berambut panjang memakai pakaian putih biru menyelonong ke dalam rombongan pengamanan Presiden. Perempuan itu berjalan ke arah mobil dan hendak bersalaman dengan Presiden. Terlihat tangan perempuan itu masuk melalui jendela mobil, tetapi di posisi Presiden Jokowi duduk. Petugas Pas Pampres langsung menghentikan perempuan tersebut. Sejumlah personil berusaha menarik perempuan itu. Dalam video itu juga terdengar suara Jokowi mengingatkan petugas agar tidak menarik perempuan itu dengan kasar. Jangan kasar, kata Jokowi dari dalam mobil. Setelah dilepas oleh petugas, perempuan itu terlihat berjalan ke pinggir jalan sembari memegang sebuah baju kaos pemberian Pak Jokowi. Ya, jadi jangan khawatir. Ternyata isi beritanya adalah tentang antusiasme masyarakat dalam menyambut kehadiran Pak Jokowi ketika berkunjung ke Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, Pas Pampres tentunya harus selalu siap siaga, ya, karena beliau adalah orang nomor 1 di Indonesia, orang yang paling dilindungi, ya. Pak Jokowi adalah orang yang paling dilindungi di Indonesia. Maka dari itu dalam setiap kesempatan, ya, keamanan, ya, keamanan itu harus benar-benar disterilkan. Dan sejauh ini itulah yang dilakukan di Republik Indonesia. Dan tentu
ya kita tidak kita tidak meragukan lah bagaimana profesionalismenya Pas Pampres itu. Yang menjadi anggota Pas Pampres itu kan merupakan orang-orang terbaik di matranya. Pas Pampres itu kan terdiri dari 3 matra, itu Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Maka sesuai judul saya agak kaget juga tadi ketika membaca judulnya. Saya kira Pak Jokowi dihadang karena karena ada masalah dengan DPP PDIP. Ternyata bukan. Itu saya sempat bersuzon kalau mungkin ini ada kaitannya dengan pencapresan Pak Ganjar Pranowo yang yang katanya didukung oleh pihak istana, sehingga loyalitas Ganjar Pranowo melebihi loyalitasnya kepada loyalitas Ganjar Pranowo ke istana, dalam hal ini Pak Jokowi, itu melebihi loyalitas beliau kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ternyata bukan. Ya, syukur saja berarti selama ini memang benar ada dinamika, ada ya mungkin kita menyebutnya masalah lah antara antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Bahkan Pak Jokowi pernah menyebutkan dirinya sebagai anak nakal katanya dalam satu kesempatan. Dalam satu keluarga itu memiliki banyak anak, dan salah satu anak pasti ada yang baik, ada yang nakal. Nah, ya saya mungkin bad boy lah atau anak nakal lah dalam kondisi ini. Ya paling tidak itu kan bisa kita lihat dari beberapa dari beberapa peristiwa politik ya, dari beberapa peristiwa politik yang dalam kondisi-kondisi tertentu memang keinginan Jokowi itu keinginan ketua umum atau keinginan partai itu berbeda dengan keinginan Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi dianggap salah dalam mengartikan keinginan ketua umum. Nah itu ya, sekali lagi jangan khawatir, dan kita tidak perlu khawatir jangan khawatir bahwa penghadangan itu ini bukan penghadangan, akan tapi antusiasme masyarakat dalam menyambut Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Bima. Dan kemanapun beliau berkunjung selalu disambut antusiasme oleh masyarakat. Pada saat ke NTT misalnya, saat ke NTB, yaitu luar biasa sekali. Ya wajar, karena beliau adalah orang nomor 1. Saja mimpi ketemu presiden ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu dengan salah seorang presiden Republik Indonesia, bisa bersalaman langsung dan bisa bersuap foto dengan beliau untuk dijadikan sebagai foto kenang-kenangan tentunya. Karena presiden adalah orang terbaik ya, orang terbaik, orang terhebat yang ada dalam suatu negara atau suatu negeri. Tidak ada yang melebihi tingginya kekuasaan dari presiden. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari saya. Tentunya info seputar politik, hukum, kriminal, sosial, dan lain sebagainya, sebagai pencerahan sebagai pencerahan untuk lebih mendewasakan kita dalam memandang suatu masalah, untuk lebih objektif dalam melihat suatu peristiwa atau suatu permasalahan. Channel ini saya buat tidak ada tendensius untuk menjelekkan nama siapapun, atau bukan juga untuk mempromosikan siapapun. Ini semata-mata saya buat hanya untuk saling berbagi pengetahuan, saling berbagi informasi, untuk agar sama-sama menjadi orang yang lebih dewasa sebagai rakyat Indonesia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat beristirahat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.